Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Kick Off Sport. Ciao. Nah, kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia kemarin melawan Kamboja ya, yang mana kita menang telak dengan skor 5-1 atas Kamboja ya teman-teman. Pertandingan ini dimulai pada momen dimana kita sedang menanti ya kan performa terbaik dari para pemain-pemain baru, terutama pemain berjangkung tinggi ya, yaitu Mitchell Baker, pemain keturunan dari Australia yang bermain di Amerika Serikat ya. Susunan pemain dari pertandingan kali ini diisi oleh beberapa pemain yang sudah paten lah ya di eranya Sintayong maupun di eranya Patrick Kluivert. Tapi ada beberapa perbedaan yang mana terutama pada formasi ya, di eranya Patrick Kluivert itu cenderung lebih ofensif ya, sedangkan di eranya John Hagman ini cenderung lebih pasif ya teman-teman, tetapi bermain secara kolektif seperti permainan dari Inggris ya. Dan pertandingan ini ya dimulai pada hari kapan ya? Minggu lalu hari Senin di Stadion Pakansari Bogor ya. Nah, pertandingan ini ya Indonesia menggunakan formasi 4-3-3 ya, diisi di depan oleh ada Beckham Putra, kemudian ada Matthew Baker sebagai striker, kemudian di kiri ada Eleanor Renders ya. Kemudian di tengah ya, seperti biasa Tom Hai, Ivar Jenner, terus kemudian ada Mark Klok ya. Dan di belakang kiri ada Shane Petinama, tengahnya ada Rizky Ridho ya. Terus ada siapa lagi namanya Sandy Walsh ya, dan di belakang terakhir adalah Nadeo Argawinata ya teman-teman. Nah, di pertandingan ini kita memulai dengan dengan performa yang sangat bagus. Kita menyerang ya, pada akhirnya pecah telur juga di menit kelima yang dicetak oleh Matthew Baker ya, dari umpannya Tom Hai ya, dengan heading ke belakang ya. Jadi emang striker tinggi jangkung ini sangat dirindukan oleh timnas Indonesia setelah dulu ada beberapa Sadam pemain PSIS dulu itu juga tingginya hampir 2 meter kalau nggak salah. Setelahnya Indonesia jarang punya striker setinggi Matthew Baker ini ya, karena tinggi badan itu sangat berpengaruh ketika duel bola atas ya teman-teman. Gol pertama diciptakan oleh Mitchell Baker ya, dimana dari skema bola mati ya, dari Tom Hai dari kanan, umpan langsung ke Mitchell dengan backheader ya teman-teman. Terus kemudian kita terus menyerang hingga ya 9 menit kemudian, yaitu tepatnya di menit 14 ya kan, Mitchell Baker mencetak gol kedua dia dengan skema yang sangat cantik ya kan, dari umpan 1-2 ya, apalagi umpan ketiga sebelum final third dari Mark Klok ke Eleanor Renders ya, itu sangat bagus banget. Dan umpan finishing umpan dari Eleanor Renders ke Mitchell Baker juga sangat luar biasa ya, mulus ya, seperti skema yang sudah dilatih ya, yang melalui skema yang sangat bagus dan dicetak gol oleh Mitchell dengan sangat dingin ya teman-teman. 2-0 untuk Indonesia. Kemudian permainan sedikit menurun di menit 20 ke atas, namun kita terus menyerang ya kan. Dan pada akhirnya di menit 23 kita mencetak gol ya, dari header lagi, yaitu Sandy Walsh dari skema tendangan pojok ya teman-teman, dari assist dari siapa lagi kalau bukan Profesor Tom Hai teman-teman. Nah, di Citeret kali ini ada beberapa pergantian dari pihak Kamboja dan Indonesia kalau nggak salah. Terus Indonesia mulai menurun performanya di babak kedua ini ya, tidak terlalu menekan ya, seperti ya nothing tulus, bermain seperti biasa, tidak terlalu terlalu fight seperti di awal lagi ya teman-teman.
dan pada akhirnya hal itu membuat Kamboja mempunyai peluang ya. Dan dari skema tendangan pojok dari kanan, kemudian pemain dari Kamboja nomor punggung 26 yaitu Sok Meng Chia mendapat umpan dari pemain nomor punggung 6 yaitu Yudai Ogawa ya. Dan Sok Meng Chia menendang atau placing dari titik kanan yang niatnya sepertinya umpan atau mungkin juga shooting ya, tapi menurut saya dia niatnya umpan. Dan Sok Meng Chia ini pemain nomor 26 ini mencetak gol karena salah posisi dari Nadeo Argawinata ya. Ini juga evaluasi juga, apalagi timnas ya. Kesalahan-kesalahan kiper seperti itu menurut saya sangat amat harus dihindari ya teman-teman, karena itu kan jaraknya cukup jauh. Pertama, dia juga tidak tertutupi itu siapa, Nadeo di depannya itu pemain Indonesia. Harusnya kiper kan memprediksi dan memposisikan diri itu di middle gitu, di tengah, jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri, karena dia harus mengantisipasi kedua area itu kan. Nah, sedangkan Nadeo ini terlalu ke kiri, dia mengira akan mengumpan ke tengah atau umpan lambung ke tengah seperti biasa. Nah, saat dia mengira seperti itu, ternyata pemain nomor 26 ini, Sok Meng Chia ini menendang langsung ke gawang di area kanan dari Nadeo Argawinata ya. Tentunya dia tidak bisa menjangkau dan akhirnya mencetak gol ya, skor 3-1. Ini sangat disayangkan lah ya, kita kebobolan, tidak clean sheet apalagi melawan Kamboja ya teman-teman. Dan Kamboja ini tidak diikuti oleh pemain-pemain utama mereka ya, seperti pemain dari Phnom Penh, terus pemain Visaka juga nggak ada, terus pemain dari Naga World ya, 3 tim besar di Kamboja juga nggak ada di squad kali ini ya teman-teman. Oke, dari gol itu Indonesia mulai bangkit lagi ya, penonton ya, masa kita kebobolan 1 dari Kamboja ya, nambah gol lah ya kan. Akhirnya kita menambah gol di menit ke-55 setelah pembalasan gol dari Kamboja di menit 47 ya, atau setidaknya 8 menit setelahnya kita mencetak gol dari Mitchell Baker atau pemain jangkung kita kali ini ya. Bisa dibilang ini halannya Indonesia, Mitchell Baker ya kan, dari umpan Tom Haye lagi ya. Ini umpan skemanya ya seperti biasa, umpan lambung dari kanan, umpan Tom Haye melewati beberapa pemain sehingga Mitchell Baker bebas heading ke area gawang Kamboja ya teman-teman. Lalu kemudian kita terus menyerang ya, dan gol penutup ditutup oleh gol Jen Raven pemain Bali United ya di menit 85 ya teman-teman, melalui scrimmage ya teman-teman. Jadi ada kesalahan dari pihak Kamboja, terus bola scrimmage dan diselesaikan oleh Jen Raven dengan sangat bagus ya teman-teman. Oke, itu mungkin sekilas ya highlight dari pertandingan kemarin melawan Kamboja. Menurut saya satu ya kritikan saya, skema permainan kita itu kalau melawan negara-negara underdog, negara-negara tier B seperti Kamboja, Timor Leste, Singapura, Malaysia, apalagi Filipina, itu mungkin masih bisa berhasil ya teman-teman. Tapi kalau kita melawan tier A seperti Thailand, Vietnam dengan skema seperti kemarin, itu tentu saja sangat sulit ya. Apalagi kita melihat bagaimana pertahanan kita kemarin itu beberapa kali sangat berbahaya ya. Dan itu menurut saya koordinasi dari lini tengah dan lini belakang timnas Indonesia itu menurut saya kurang kompak ya, yang membuat mereka itu terlalu terlalu kontekstual gitu, terlalu kaku permainannya. Dan walaupun ya itu memang ciri khasnya permainan Inggris ya, bermain secara kolektif ya, tidak secara agresif tiki taka Spanyol seperti itu, tapi itu justru malah berbahaya ya, karena buktinya dengan skema seperti itu timnas Inggris gak pernah juara lagi setelah puluhan tahun di Euroleague maupun di Euro atau di turnamen-turnamen seperti Piala Dunia kemarin ya. Karena memang kekurangannya tim secara kolektif full seperti timnas Inggris atau gaya main Inggris ini adalah pada akhirnya nanti akan jadi pragmatis gitu permainannya, dan
itu akan mengurangi dan membuat timnas itu akan jadi lebih pasif teman-teman. Tapi ya itu mungkin strateginya John Hetman. Kita nggak tahu, mungkin hasilnya akan beda ya ketika melawan Thailand atau Vietnam, karena lawan kita sebenarnya adalah Thailand dan Vietnam. Kita akan menilai bagaimana John Hetman ini cukup berhasil atau tidak ya. Selain dari kita bisa juara AFF atau enggak, tapi kita juga melihat dari permainan lawan Vietnam atau Thailand ya, karena harus kita akui ya, pemain lokal di sana itu lebih dari pemain lokal kita di sini. Jadi itu yang harus kita pahami gitu. Jangan euforia kita melawan Kamboja ini jadi terlalu jumawa gitu, karena ya kita berkali-kali kita nggak pernah juara AFF dengan pemain yang luar biasa bagus. Sintayong 3 tahun nggak bisa juara juga dengan alasan ya ini turnamen Tier B, yaitu alasannya Sintayong doang, karena ya Tier B pun kalau nggak bisa juara kan berarti level kalian belum melebihi Tier B itu gitu, walaupun kita lolos kualifikasi round 3 Piala Dunia ya. Jadi semoga ya John Hetman ini mempelajari gaya bermain Korea ya yang diterapkan di Vietnam dengan taktis, dengan agresifnya Quang Hai ya, Chuan Quang Hai, terus Kwang Son Choi ya kan, Marso Choi ya. Jadi Quang Von Dutch ya, terus Mark Von Dutch ya, banyak pemain Von Dutch Vietnam ini yang harus kita waspadai ya, terutama Nguyen Quang Hai ya. Ini sangat berbahaya, pemain kaki kiri, jadi harus kita waspadai, apalagi nanti kalau melawan Thailand ya, Bordin Pala, terus siapa lagi, Cinapat Patwat ya kan, terus Winawin Shotol ya. Pemain-pemain Thailand ini sangat juga berbahaya ya. Jadi semoga kita bisa bermain secara optimal dan bisa setidaknya melaju ke final, dan ya syukur-syukur juara. Itu sangat membuat mungkin fans Indonesia lebih trust kepada John Hetman dan membuktikan kalau John Hetman ini pelatih kelas dunia atau tidak ya. Kita tunggu timnas Indonesia juara di laga-laga berikutnya teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut pembahasan timnas di besok lagi ketika kita melawan Timor Leste atau Singapura dan Vietnam di laga terakhir kalau nggak salah ya. Jadi kita tunggu bagaimana racikan John Hetman ketika melawan tim-tim besar Vietnam dan Thailand. Oke, thank you semua yang udah nonton. Kita lanjut besok lagi. Ciao.